Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin cookies kentang yang super gembul, empuk, enak banget. Didiamkan sampai besoknya itu juga masih lembut banget ya. Yang penasaran gimana aku bikinnya? Yuk mari kita buat sama-sama. Yang pertama di sini aku mau haluskan dulu. Ini ada 100 gram kentang yang sudah aku kukus. Ini aku haluskan dengan cara aku chopper ya teman-teman ya. Kalau nggak ada chopper teman-teman bisa pakai garpu dihaluskannya itu juga boleh. Ini supaya lebih cepat aku chopper aja. Dan ini sudah halus seperti ini. Kemudian di sini mau aku blender lagi bersamaan dengan 250 ml santan. Ini aku dapatkan dari 2 saset santan yang kecil instan ditambah dengan air ya. Pokoknya sampai totalnya itu 250 ml santan. Ini aku blender semuanya jadi satu sampai halus dan tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata semuanya. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain ini aku masukkan 2 butir telur, (180 gram) gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila. Ini aku mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman ya. Kita mixer sampai adonannya ini mengembang dan putih. Gak perlu sampai berjejak ya. Cukup mengembang dan putih seperti ini. Kalau adonannya sudah mengembang, kemudian di sini aku masukkan 50 gram susu kental manis. Lalu ini aku masukkan ini ya blenderan tadi santan dan kentang, aku masukkan jadi satu. Kemudian ini aku mixer kembali dengan kecepatan rendah saja. Pokoknya sampai tercampur rata. Sebentar saja teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup. Kemudian ini aku masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai merek segitiga biru, dan 1 sendok teh ragi instan. Ini aku aduk dulu supaya tidak berhamburan kemana-mana. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan satu saja, kecepatan rendah. Pokoknya sampai asal tercampur rata ya teman-teman ya. Nggak perlu lama-lama juga. Dan ini sudah tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan 70 gram margarin yang sudah aku cairkan. Dan ini posisinya sudah dingin margarinnya. Lalu aku aduk lagi menggunakan spatula sambil kita aduk balik seperti ini. Kita pastikan bahwa semuanya itu benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya. Jadi tidak ada bagian mengendap. Oke, seperti ini. Kemudian ini aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 1 jam sambil aku tutup. Dan ini sudah sekitar 1 jam seperti ini. Ini adonannya akan mengembang seperti busa ya teman-teman ya. Kalau kita ginikan seperti busa. Dan ini aku aduk sampai gas yang ada di dalam itu benar-benar hilang. Jadi kita pastikan aduknya tercampur rata semuanya sampai gas yang ada di dalam adonan ini hilang ya. Oke, ini sudah cukup dan ini sudah siap untuk kita panggang ya teman-teman ya. Di sini aku sudah panaskan cetakannya. Kita panaskan dengan api sedang saja. Kalau sudah panas kita oles cetakannya dengan margarin. Jadi kalau kita beri margarin itu akan bunyi ces, itu berarti sudah panas ya teman-teman ya.
Untuk tutupnya juga ini aku oles dengan margarin seperti ini. Kemudian ini bisa aku kecilkan ya ke api kecil, karena ini kan langsung saja nggak pakai tatakan apa-apa ya teman-teman ya. Sebelum kita tuangkan adonannya, kita aduk kembali, kita pastikan bahwa gas yang ada di dalam adonan itu benar-benar hilang. Lalu ini aku isikan saja 3/4 adonan, 3/4 loyang, nggak perlu sampai penuh. Kita isikan saja seperti ini. Kemudian di sini mau aku tambahkan dengan ini coklat batang ya teman-teman ya. Ini aku isikan di tengah seperti ini ya. Supaya hasilnya itu lebih enak kembali. Rasanya lebih enak. Oke, kemudian ini aku tutup. Kita panggang kurang lebih selama 7 menit dengan api kecil saja ya. Dan ini sudah sekitar 7 menit. Ini aku buka. Wow, Masya Allah, cakep banget ya, mengembang sempurna. Untuk antara pemisah ini aku potong dengan pisau. Lalu ini bisa kita lepaskan seperti ini ya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya. Wow, menul-menul seperti ini ya. Ini aromanya itu kecium banget ya. Ada kentangnya tadi teman-temannya itu lebih menggugah selera. Oke, seperti ini ya. Dan ini dalam kondisi panas, langsung saja kita oles dengan margarin pinggir-pinggirannya. Dan ini hasilnya teman-teman. Wow, gembul-gembul seperti ini ya, benar-benar enak banget ini. Ini aku tambahkan kentang tuh beda banget wanginya ya. Ini kita lihatkan dulu dalamnya. Wow, coklatnya juga meleleh seperti ini ya. Ini recommended banget menurutku. Resep ini tuh anti gagal insya Allah ya. Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku mau bikin isiannya dulu. Di sini ada 150 gram kacang hijau kupas. Ini sudah aku rendam kurang lebih selama 2 jam, lalu aku kukus kurang lebih selama 15 menit. Ini aku haluskan dulu menggunakan chopper seperti ini. Kalau nggak ada chopper bisa di blender atau bisa dihaluskan menggunakan ulek-ulekan itu ya. Pokoknya sampai halus seperti ini. Kalau sudah halus, hasilnya seperti ini. Kemudian ini lanjut aku masak. Aku pindahkan dulu di atas teflon. Kita tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 1 saset santan instan. Ini yang berukuran kecil, 1/4 sendok teh garam. Ini kita masak dulu. Kita gunakan api sedang saja ya teman-teman ya. Selanjutnya ini aku masukkan air kurang lebih sekitar 50 ml air ya. Kita masak sampai matang, tanak, dan airnya berkurang ya. Sampai benar-benar kering supaya nanti isiannya itu lebih awet, tahan lama ya teman-teman ya. Kalau sudah kering seperti ini dan tanak, ini sudah cukup, udah matang. Aku pindahkan dulu ke wadah ya. Ini sudah aku pindahkan ke wadah. Selanjutnya di sini aku mau bulat-bulatkan dulu. Ini untuk ukurannya aku pakai sendok takar yang sekitar setengah sendok makan ya. Ini aku ambil 1,5 sendok makan. Kita bulat-bulatkan seperti ini.
Dan ini kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini yang sudah aku bulat-bulatkan semuanya. Hasilnya seperti ini dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku bikin adonannya. Ini ada bahan A. Ini aku masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar, dan 65 ml minyak sayur. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata semuanya. Supaya lebih mudah aku gunakan tangan ya. Kalau benar-benar sudah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini aku taruh dulu di atas plastik. Lalu ini aku pipihkan. Ini kira-kira saja, kurang lebih ketebalannya itu 1 cm. Kita pipihkan memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, hasilnya seperti ini dan ini aku mau masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya kita bikin yang adonan B. Ini ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar, 30 gram gula halus, 30 gram margarin. Ini kita aduk semuanya sampai tercampur rata dan terbentuk bulir-bulir ya. Kalau sudah terbentuk bulir-bulir seperti ini, kemudian di sini aku masukkan 80 ml air. Lalu ini kita uleni kembali sampai tercampur rata dan kalis ya teman-teman ya. Sampai adonannya ini enggak nempel ke loyangnya. Dan ini sudah mulai kalis seperti ini, udah enggak nempel-nempel di loyang. Selanjutnya ini mau aku masukkan dulu ke dalam plastik. Dan ini sama, kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menit ya. Ini taruh suhu ruang saja. Dan ini sudah aku diamkan 15 menit untuk yang adonan B. Kita keluarkan, lalu ini aku gilas dulu ya teman-teman ya. Kita gilas melebar dan memanjang. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini aku taruh adonan yang A. Ini aku keluarkan dari kulkas. Kita taruh saja di atas seperti ini. Lalu ini kita lipat membentuk amplop ya. Lalu ini aku gilas lagi. Kita gilas memanjang seperti ini. Kalau sudah, kemudian ini aku lakukan lipatan double. Kita lipat sisi bawah dan sisi atas. Ini aku putar. Kemudian ini kita pipihkan kembali. Melebar dan memanjang. Kemudian ini aku lakukan lipatan double lagi, dari bawah ke tengah, dari atas ke tengah juga. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini aku gilas kembali seperti ini sudah cukup. Lalu ini mau aku potong-potong ya teman-teman ya. Untuk sisi yang bagian ini tuh aku bagi menjadi 4. Yang satunya ini aku bagi menjadi 10. Jadi untuk satu adonan ini aku bikin 40 buah ya. Kita lihat dulu, wow, udah kelihatan berlapis ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini sudah mulai pencetakan. Ini aku ambil satu adonan, lalu kita teka-teka saja untuk pinggir-pinggirannya. Kemudian kita gilas untuk melakukan pengisian. Pakai metode seperti ini tuh hasilnya lebih cepat ya teman-teman ya. Ini kita isikan dengan isian kacang hijau tadi.
Lalu kita tutup rapat seperti ini sambil kita kunci dan kita bentuk bulat ya. Bentuknya nanti seperti bakpia. Oke, seperti ini. Jadi lebih simpel ya pakai cara seperti ini. Ini yang sudah aku bikin semuanya. Dan ini sudah siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya di sini ini kita panaskan dulu teflonnya. Benar-benar panas, kita gunakan api sedang saja. Kalau sudah panas, kemudian nih aku oles dengan minyak sayur. Lalu kita tata saja bakpianya di sini. Kemudian ini kita masak dulu dengan api kecil sambil kita tutup kurang lebih selama 15 menit. Kalau sudah sekitar 15 menit ini aku buka. Lalu untuk atasnya kita oles kembali dengan minyak sayur. Kemudian ini kita balik satu persatu. Wow. Lalu ini kita masak kembali kurang lebih selama 15 menit dengan api kecil saja sampai matang ya. Dan ini sudah 15 menit. Bisa kita lihat ya. Wow. Cakep banget ya hasilnya teman-teman ya. Dan ini sudah matang, bisa kita angkat. Dan teman-teman hasilnya bakpia patok ala Jogja. Ternyata bikinnya tuh gampang banget, sesimpel ini tanpa oven ya. Kita lihatkan dulu hasilnya, benar-benar cakep banget. Ini dan juga sangat berlapis-lapis seperti ini ya. Layernya, kulitnya tuh bisa dapat banget ya. Gimana teman-teman, mudah dan simpel kan bikinnya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini aku mau bikin isiannya. Ini ada 100 gram kacang hijau kupas. Ini yang sudah aku rendam kurang lebih selama 2 jam. Kemudian aku kukus kurang lebih selama 30 menit. Lalu aku masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Ini aku mau haluskan dulu jadi satu ya. Kali ini aku mau blender aja supaya lebih cepat. Kalau teman-teman nggak ada blender atau nggak ada chopper seperti ini, bisa menggunakan ulek-ulekan itu ya, dihaluskan manual, ditumbuk sampai benar-benar halus semuanya. Kalau sudah halus seperti ini aku matikan. Dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini aku pindahkan dulu ke wadah seperti ini. Aku aduk sebentar. Lalu ini mau aku bulat-bulatkan. Aku ambil sedikit adonan. Ini untuk gramnya sekitar 15 gram ya teman-teman ya. Kita bulat-bulatkan saja semuanya seperti ini. Kali ini aku mau bikin undi-undi agak besar ya. Dan hasilnya ini ya yang sudah aku bulat-bulatkan, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bikin adonannya, ini ada 250 gram tepung ketan, 1 sendok makan tepung terigu, 45 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk semuanya jadi satu sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini aku masukkan 200 ml air hangat kuku. Ini aku untuk masukkannya secara bertahap ya teman-teman ya. Sambil kita uleni seperti ini. Ini aku masukkan lagi sedikit air. Jadi bertahap aja ya. Dan ini airnya sudah aku masukkan semuanya. Kita uleni sampai tercampur rata dan bisa dipulung ya teman-teman ya. Dan ini adonannya sudah menyatu semuanya. Kalau untuk memastikan, jadi kita coba aja, kita ambil sedikit adonan. Kalau bisa kita pulung seperti ini nggak pecah, itu tandanya adonannya sudah pas ya.
Kemudian adonan ini mau aku bagi menjadi 4 bagian yang sama. Boleh ditimbang atau dikira-kira. Untuk yang pertama ini aku beri warna pink. Kita uleni seperti ini sampai warnanya ini tercampur jadi satu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya ini aku beri warna hijau. Sama ya, kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Lalu ini aku beri warna kuning. Kalau teman-teman nggak mau dikasih warna, untuk tahap ini bisa di skip ya. Oke, ini kuningnya. Dan yang terakhir ini aku beri warna biru. Warnanya juga terserah teman-teman ya, mau diberi warna apa. Oke, dan ini 4 warna yang sudah aku beri ya. Lalu ini kita ambil sedikit adonan. Ini untuk gramnya sekitar 30 gram ya teman-teman ya. Kita pipihkan saja seperti ini. Lalu ini aku beri isian kacang hijau tadi. Kita bulatkan sampai semuanya tertutup rata. Kita kepal-kepal dan ini aku pulung sampai benar-benar mulus ya. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu ini aku celupkan saja di air biasa supaya lebih nempel nanti wijennya. Lalu kita gulingkan saja di wijen seperti ini. Sambil kita tekan-tekan supaya wijennya itu benar-benar padat ya. Lalu ini aku ambil lagi. Ini aku cocokkan kembali ya. Jadi untuk satu warna ini aku bagi jadi 4 nanti ya. 4 onde-onde. Kita pipihkan saja. Kemudian ini aku beri isian kacang hijau tadi. Lalu kita rapatkan dan padatkan seperti ini. Sambil kita kepal-kepal. Dan kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Harus benar-benar sampai bulat ya teman-teman ya, nggak pecah. Kemudian kita masukkan saja di air. Kemudian kita gulingkan ke wijen ya, ke biji wijen. Sambil kita tekan-tekan seperti ini. Oke ya, dan ini bisa kita lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia teman-teman hasilnya yang sudah aku bikin, dan ini sudah siap untuk aku goreng. Sebelumnya di sini aku sudah siapkan minyaknya yang cukup banyak. Lalu kita masukkan saja onde-ondenya di sini. Dan perlu diperhatikan teman-teman, ini minyaknya masih kondisi dingin ya. Belum aku nyalakan. Lalu ini aku nyalakan, kita gunakan api kecil saja. Jadi sesekali kita balik-balik seperti ini. Jadi gorengnya itu cukup lama juga ya, dari mulai minyak yang dingin. Oke, pakai api kecil, kita tunggu sampai onde-ondenya ini mengapung. Bisa dilihat. Kalau sudah mengapung semuanya, kemudian ini bisa kita goreng dengan cara menekan-nekan terus ya, supaya bisa matang merata. Ini bisa kita gedein apinya ke api sedang. Kita goreng sampai warnanya berubah sedikit kecoklatan seperti ini sampai kokoh ya. Oke, kalau ini sudah matang bisa aku angkat. Cantik banget ya hasilnya seperti ini. Oke, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau mau goreng kembali bisa kita tunggu minyaknya itu sedikit hangat ya. Kita lihatkan dulu hasilnya. Wow, mantep banget ya. Bener-bener kopong ya. Hasilnya kopong besar seperti ini ya teman-teman.
Gimana teman-teman, mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di sini aku masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai merek Cakra Kembar. 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Ini aku aduk dulu jadi satu sampai semuanya tercampur rata ya. Kemudian di sini aku masukkan 1 butir telur. Ini telurnya ukuran kecil. Lalu ini aku masukkan pasta pandan secukupnya, kira-kira 1 sendok teh. Lalu untuk airnya di sini ada 90 sampai 100 ml air es. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap dulu. Ini aku sisihkan dulu ya sedikit, karena kan setiap kelembapan tepung itu berbeda-beda. Ini aku mixer dengan kecepatan 3 sampai setengah kali ya teman-teman ya. Astagfirullah ya Allah, tadi mohon maaf teman-teman, ternyata aku kelupaan untuk masukkan gula. Seharusnya itu kita masukkan di awal ya. Ini aku kelupaan, jadi aku masukkan di sini 40 gram gula pasir. Jadi kalau misalnya tengah-tengah lupa nggak masalah ya. Yang penting belum jadi nih adonannya. Ini aku lanjut mixer lagi sampai setengah kali ya teman-teman ya. Emang agak susah, tapi gimana lagi, namanya lupa ya teman-teman ya. Kalau nggak lupa bisa kita masukkan di awal. Dan ini adonannya sudah setengah kali seperti ini. Kemudian di sini aku masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Lanjut di sini aku mixer kembali sampai adonannya ini kalis elasis maksimal dan terbentuk window pane. Kalau pakai mixerku ini aku gunakan speed 3, kurang lebih sekitar 15 menit ya. Setelah kita masukkan margarin. Dan ini sudah sekitar 15 menit. Adonannya sudah terlihat licin seperti ini ya, kalis licin dan gak lengket di loyangnya. Kalau aku wajib melakukan tahapan ini, pengecekan dulu, ambil sedikit adonan, kita rentangkan seperti ini. Kalau bisa kita rentangkan lebar, tipis dan tidak sobek, itu tandanya adonannya sudah pas, sudah kalis ya. Ini aku mau pindahkan dulu ke alas kerja. Lalu ini aku bulat-bulatkan dulu sambil kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam. Kemudian ini aku untuk permukaannya aku oles dengan minyak supaya enggak kering ya teman-teman ya. Lalu ini aku bagi-bagi, kita timbang per adonan sekitar 25 gram ya. Dan ini sudah aku timbang 25 gram. Kemudian selanjutnya tahap kita rounding. Ini aku keluarkan dulu udaranya. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini, kita rounding seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini bisa kita rapatkan dengan cara kita cubit-cubit seperti ini. Pokoknya harus bulat, padat dan rapat ya. Oke, dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk bawahnya ini aku taburi dengan tepung terigu ya. Kita lakukan sampai selesai, dan ini mau aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 20 menit sambil aku tutup. Dan ini sudah sekitar 20 menit aku buka ya. Lalu ini kita ambil dari yang pertama kali kita rounding. Kemudian kita baluri lagi ke tepung terigu.
Lalu ini aku taruh saja ke cetakan. Cetakanku ini berukuran diameter 6 cm ya teman-teman ya. Kita tekan-tekan tapi jangan terlalu keras. Untuk melubanginya aku gunakan saja tutup pulpen seperti ini. Oke. Ini bisa aku keluarkan, lalu ini bisa kita lebarkan sedikit saja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk alas donatnya sebelumnya aku taburi dengan tepung terigu. Aku taruh di atasnya ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini aku cocokkan kembali ya teman-teman ya. Kita baluri dulu ke tepung terigu. Lalu ini bisa kita taruh di cetakannya sini. Kita tekan, jangan terlalu keras. Lalu ini kita lubangi saja dengan tutup seperti ini, atau bisa menggunakan sedotan, boleh ya. Untuk alasnya bisa aku taburi dengan tepung terigu, dan ini aku lebarkan sedikit ya. Oke. Dan ini bisa kita lakukan sampai selesai. Kemudian di sini aku taruh saja di box donat seperti ini. Ini kita istirahatkan kembali sampai dia itu mengembang 2 kali lipat, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam ya teman-teman ya. Dan ini sudah sekitar 2 jam aku diamkan. Wow, hasilnya seperti ini. Benar-benar gembul menul-menul seperti ini ya, bisa terlihat. Dan ini aku lihatkan dulu. Pokoknya kalau dari ukurannya itu benar-benar sudah mengembang 2 kali lipat. Sudah terasa ringan, dan kalau kita tekan itu dia akan kembali secara perlahan. Oke, dan ini sudah siap untuk kita goreng ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyaknya. Kita panaskan minyaknya itu dengan api sedang saja. Lalu ini kita goreng seperti ini. Untuk menggorengnya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman ya. Dengan 1 kali balikan saja. Kalau bagian bawah itu sudah berwarna kecoklatan, bisa kita balik seperti ini ya. Kita tunggu kembali sampai bagian bawahnya itu kecoklatan. Dan ini sudah matang, bisa aku angkat ya. Hot ringnya tinggi ya teman-teman ya. Bisa terlihat seperti ini. Dan ini teman-teman yang sudah aku goreng semuanya. Wow, cakep-cakep banget ya. Serenya juga lumayan besar. Ini aku lihatkan dulu hasilnya. White-nya tinggi, benar-benar empuk, fluffy seperti ini, seperti squishy ya. Dan ini benar-benar mantep banget ya, empuk, lembut banget ini ya teman-teman ya. Wow, bisa kita lihat seratnya ya. Untuk lebih simpelnya ini aku taburi saja dengan gula donat seperti ini ya. Dan ini aku diamkan selama 3 hari di dalam wadah kedap udara itu masih benar-benar lembut banget ya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.